Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Emi Fathun Najah, STMBA, dengan riwayat pendidikan S1 Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pendidikan S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pendidikan S3 Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Sosial, Humaniora, dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Brebes pada program studi S1 Manajemen. Perkenankan saya untuk menjelaskan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Technopreneurship. Metode pembelajaran berbasis Project Based Learning. Deskripsi dan tujuan mata kuliah. Mata kuliah Technopreneurship merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada program studi S1 Sistem Informasi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester 4 dan terbagi ke dalam teori 2 SKS dan praktek 1 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang dasar-dasar technopreneurship, digital organisasi, ide-ide bisnis, transformasi digital, sumber daya data, siklus layanan, etika bisnis, peluang pasar dan analisis pelanggan, kepemimpinan di era digital, proses pengambilan keputusan, manajemen keuangan, bisnis plan, merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi bisnis plan dan analisisnya. Tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat dokumen bisnis plan, smart business map, dan pitch deck. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan mata kuliah ini mengacu kepada kurikulum OBA atau Outcome Based Education yang ditetapkan oleh Aptikom, yaitu Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer, melalui Panduan Kurikulum Aptikom versi 1.0 tahun 2022, yaitu yang pertama, CPL 02, mahasiswa mampu mengembangkan komunikasi, jaringan komunikasi, bertanggung jawab, disiplin, berinovasi, dan mengevaluasi hasil pekerjaan atau leadership dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam, etika akademik, semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, CPL 08, mahasiswa mampu merencanakan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem informasi organisasi berdasarkan konsep, teknik, dan metodologi manajemen proyek sistem informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang strategik.
capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini yaitu yang pertama CPMK 022, mahasiswa mampu mengembangkan jaringan kerja. Yang kedua CPMK 024, mahasiswa mampu menganalisis hasil pekerjaan atau leadership. Yang ketiga CPMK 082, mahasiswa mampu menerapkan sistem informasi organisasi berdasarkan konsep, teknik dan metodologi manajemen proyek sistem informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang strategis. Referensi yang digunakan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Untuk referensi utama ada satu buku, yaitu buku Technopreneur, dan untuk referensi pendukung ada dua buku. Yang pertama buku Entrepreneurship Successfully Launching New Ventures. Yang kedua buku Startup The Technopreneur. Sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek yang dikerjakan secara berkelompok, sehingga mahasiswa harus aktif dan kolaboratif dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Hingga pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan memiliki kemampuan dalam merancang dokumen business plan, dokumen smart business map, dan dokumen pitch deck yang sangat dibutuhkan dalam merancang technopreneurship dengan baik dan benar. Durasi waktu pembelajaran untuk masing-masing perkuliahan adalah selama 16 pekan, yaitu 7 pekan sebelum ujian tengah semester atau UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan setelah UTS, dan 1 pekan ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran dilakukan dengan metode Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok yang beranggotakan 3-4 orang, dan setiap kelompok diwajibkan membuat dokumen business plan, dokumen smart business map, dan dokumen pitch deck. Sesuai dengan fase-fase yang ada dalam technopreneurship secara bertahap, selaras dengan fase yang dibahas pada setiap perkuliahan. Selanjutnya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan kemajuan tugasnya pada setiap milestone yang telah ditentukan. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di kelas atau luring, dan menggunakan daring menggunakan Zoom meeting. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group dan melalui LMS Universitas Muhammadiyah Brebes untuk memfasilitasi diskusi, pengumpulan tugas mandiri maupun pengumpulan tugas kelompok. Evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi pembelajaran dilakukan melalui presensi dengan bobot 10%, penugasan mandiri atau kelompok melalui kuis interaktif dan diskusi kelompok dengan bobot
20%. Untuk ujian tengah semester dengan bobot 30% dan untuk ujian akhir semester dengan bobot 40%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai proses pembelajaran mata kuliah Technopreneurship pada program studi S1 Sistem Informasi di Fakultas Sosial, Humaniora, dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Brebes. Dan selanjutnya saya sertakan cuplikan video perkuliahan daring cara sinkronus menggunakan Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran mengenai Technopreneurship. Gimana semuanya, sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita tentang Technopreneurship. Dan hari ini kita akan bahas mengenai pengantar Technopreneurship. Minggu lalu Pak Emi sudah jelaskan mengenai kontrak kuliah dan juga pembahasan mengenai RPS, rencana pembelajaran semester. Dan hari ini kita akan berdiskusi materi Technopreneur dengan judul pengantar Technopreneurship. Sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah hari ini adalah nanti mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Technopreneurship dengan ketepatan dalam menjelaskan di bidang keilmuan yang dimiliki melalui diskusi dan presentasi dengan baik. Kemudian yang menjadi indikator kita, mahasiswa mampu menjelaskan tadi adalah ketepatan dalam menjelaskan pengertian Technopreneurship dan juga ketepatan dalam menjelaskan perkembangan Technopreneurship. Berikutnya, pengertian Technopreneurship menurut beberapa ahli, diantaranya adalah Drucker pada tahun 1996. Beliau memberikan pengertian Technopreneurship adalah merupakan aktivitas yang dilakukan secara konsisten guna mentransfer ide-ide yang bagus menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Kemudian pada tahun 2022, Hisrich itu menjelaskan bahwa Technopreneurship adalah kewirausahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi baru yang dapat menciptakan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, Technopreneurship melibatkan pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan teknologi untuk mencapai tujuan kewirausahaan. Kemudian, apa sih sebetulnya Technopreneurship itu? Ya, di samping tadi beberapa ahli menyampaikan tentang pengertiannya. Jadi Technopreneurship merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneurship. Teknologi itu merupakan penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat-alat, untuk mengembangkan keahlian, dan juga mengekstraksi materi guna memecahkan persoalan yang ada. Kemudian entrepreneurnya
ya, entrepreneurnya itu adalah wirausaha, ya, sehingga entrepreneurship adalah merupakan wirausaha yang berbasis teknologi, menciptakan sebuah bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung resiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Kemudian technopreneurship, kalau kita bisa ambil kesimpulannya, adalah kombinasi tadi antara kewirausahaan dan teknologi, di mana wirausahawan itu menggunakan teknologi sebagai sumber daya utama untuk menciptakan solusi inovatif yang bisa memenuhi kebutuhan pasar, menciptakan nilai, dan menghasilkan keuntungan berbasis teknologi. Kemudian alur pengembangan technopreneurship, jadi proses bagaimana technopreneurship itu tercipta adalah dimulai dari proses teknologi. Yang pertama, authorization. Bagaimana seseorang berusaha memiliki kompetensi yang terkait dengan teknologi. Kemudian utilization adalah merupakan proses seseorang dari memiliki kompetensi kemudian dapat dimanfaatkan, bisa masih berupa ide atau berupa gagasan. Kemudian ide dan gagasan tadi ataupun pemanfaatan itu bisa diimplementasikan ke dalam bentuk karya yang bisa digunakan secara langsung dalam usaha sehari-hari manusia. Kemudian collaboration adalah proses kolaborasi dengan kebutuhan yang ada agar tepat guna dan bermanfaat secara luas sekaligus spesifik. Kemudian dari proses teknologi ini berlanjut ke proses entrepreneurship, ya, atau proses kewirausahaan. Proses bagaimana mengembangkan jiwa entrepreneurship. Di antaranya adalah internalization, adalah tahapan bagaimana penanaman jiwa entrepreneurship. Kemudian proses paradigma alteration adalah perubahan paradigma, perubahan pola pikir. Pragmatis dan instan harus dirubah dengan memberikan pemahaman bahwa unit usaha sangat diperlukan untuk menstimulus perkembangan perekonomian negara. Kemudian proses spirit initiation. Proses spirit initiation ini dibutuhkan satu inisiasi, semangat untuk mengkatalisasi pergerakan pembangunan unit usaha tadi. Kemudian proses competition adalah proses berkompetisi agar bisa meningkatkan usaha secara baik. Kemudian dari proses entrepreneurship ini maka berlanjut ke proses technopreneurship. Nah, technopreneurship ini setelah memiliki tadi kompetensi teknologi, kemudian jiwa entrepreneurship, maka hal terakhir yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan antara teknologi dengan entrepreneurship. Ya. Teknologi yang telah dimiliki tadi kita kreasikan dan inovasikan untuk menyokong pengembangan unit usaha. Kemudian perkembangan teknologi dimulai pada tahun 1971, dimulai dari negara Amerika Serikat
negara yang berperan penting dalam sejarah teknopreneurship dunia melalui Silicon Valley, lembah yang terletak di negara bagian California, Amerika Serikat, yang menyimpan banyak cerita sukses tentang teknopreneurship. Kemudian berkembang di tahun 1987, istilah teknopreneurship ini mulai diciptakan dari kata teknologi dan entrepreneurship, antara teknologi dan kewirausahaan. Kemudian berkembang pada tahun 2000, penggunaan kata technopreneurship mendapatkan popularitas dan mulai booming semenjak teknologi internet sudah mulai merambah ke pelosok-pelosok negara. Dan sampai sekarang, perkembangan sekarang kemudian disusul dengan penggunaan internet yang secara luas selama milenium kedua hingga sekarang. Ditambah lagi dengan eksistensi perusahaan-perusahaan information teknologi IT raksasa seperti Microsoft, Yahoo, Google, Apple, hingga muncul seorang teknologi sejati bernama Bill Gates. Kemudian selanjutnya adalah manfaat dari technopreneurship atau manfaat teknologi dalam technopreneurship adalah yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang kedua memperluas jangkauan pasar. Kemudian yang ketiga meningkatkan inovasi produk dan layanan. Yang keempat meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Dan kemudian yang kelima adalah meningkatkan daya saing. Kemudian tantangan technopreneurship, yang pertama tentu modal dan investasinya sangat besar. Kemudian persaingan di dunia global yang sangat ketat. Kemudian regulasi dan etikanya. Kemudian yang keempat, kecepatan perubahan teknologi yang begitu pesat saat ini, gitu ya. Dari era 4.0, ya sekarang berubah lagi era 5.0 dan sebagainya. Kemudian tantangan yang kelima adalah kesulitan mencari sumber daya manusianya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa mau tanya, Pak? Baik, silakan. Dinun Salsajidah. Kira-kira apa saja sih tantangan utama yang akan dihadapi oleh seorang teknopreneurship pemula di Indonesia? Baik, tantangan yang dihadapi bagi teknopreneurship pemula. Yang pertama tentu modal. Karena kalau kita sebagai entrepreneurship atau teknopreneurship pemula tentu butuh dana yang besar, dan sebagai seorang entrepreneur teknopreneurship itu tentu masih memiliki modal yang kecil. Kemudian berikutnya adalah penguasaan teknologi. Ya, penguasaan teknologi itu juga menjadi tantangan bagi seorang teknopreneurship, ya. Dan tantangan berikutnya adalah penguasaan teknologinya itu sendiri, gitu ya. Penguasaan teknologinya sendiri. Tadi yang proses bagaimana seseorang menguasai teknologi, gitu ya. Itu Mbak Dinun, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Bagaimana agar teknopreneurship pemula tadi di Indonesia bisa berkembang, Pak? Baik, bagaimana teknopreneurship pemula itu bisa berkembang di Indonesia? Tentu harus didukung oleh berbagai pihak, ya. Baik pemerintah, kemudian investor, ya. Kemudian teknologinya itu sendiri, ya. Kalau pemerintah tentu harus memberikan kebijakan yang
yang memberikan keuntungan kepada teknopreneurship pemula. Ya, contohnya pinjaman modal yang memiliki bunga yang lunak gitu ya, bunga yang rendah ya. Kemudian kebijakan dengan memberikan izin yang mudah dalam teknopreneurship gitu ya. Supaya bisa berkembang teknopreneurship pemula itu ya harus didukung oleh banyak pihak ya, berbagai pihak, eh, tidak hanya entrepreneur sendiri, tapi lingkungan seperti pemerintah, investor, itu juga menjadi bagian dari bagaimana mengembangkan teknopreneurship. Baik, kita lanjutkan. Kemudian karakteristik dari seorang entrepreneurship. Seorang entrepreneurship memiliki jiwa inovatif dan kreatif, berpikir kritis dan analisis, kemudian mampu memanfaatkan teknologi, berani mengambil resiko, kemudian fokus pada solusi dan dampak, dan terakhir adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Baik, sekarang Pak Emi mau tanya, kira-kira tokoh teknopreneurship yang terkenal baik di Indonesia maupun di luar, kira-kira siapa? Ada yang mau sharing? Saya Pak, saya Silakan. eh, Elon Musk Pak. Dia Elon tuh Musk. pendiri Tesla Inc Pak. Mobil memproduksi mobil listrik green energy. Iya, terdepan sekarang ya, mengembangkan energi yang dapat diperbarui ya, dengan tenaga listrik. Ada lagi? Saya Pak, Baik, silakan. kalau di Indonesia ada Bapak Nadiem Makarim, beliau ini menciptakan Gojek Pak untuk mengatasi masalah transportasi di Indonesia Pak. Betul, beliau adalah teknopreneurship gitu ya, teknopreneurship. Jadi itu merupakan tiga tadi itu yang disebutkan adalah seorang teknopreneurship yang sukses gitu ya, baik tadi dari Indonesia maupun dari luar negeri gitu ya. Jadi kesimpulan kuliah hari ini adalah teknopreneurship merupakan perpaduan antara teknologi dan kewirausahaan yang berfokus pada inovasi untuk menciptakan nilai tambah dalam bisnis dan masyarakat. Dengan menerapkan teknopreneurship dalam berbagai bidang keilmuan, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efektif, meningkatkan daya saing bisnis, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kebutuhan modal yang besar, persaingan global, serta regulasi yang ketat, teknopreneurship tetap menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan ekonomi modern. Oleh karena itu, teknopreneurship perlu terus mengembangkan keterampilan dan inovasi mereka agar tetap relevan dan dapat bersaing di era digital yang terus berkembang. Jadi ini adalah kesimpulan dari kuliah kita hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami ya, bisa dipahami dan juga bisa memberikan wawasan yang baik tentang teknopreneurship. Kemudian referensi hari ini kemudian untuk penugasan evaluasi adalah nanti kalian jawab pertanyaan ini ya. Jawab pertanyaan ini sebagai tugas untuk minggu depan. Baik, demikian yang bisa Pak Emi sampaikan tentang materi hari ini. Mari kita akhiri dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.